Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa bertemu kembali di Majlis Ar-Raudhah sesi kajian Rabu sore dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan yang sehat semakin sehat, yang sakit mendapatkan kesembuhan dan sehat fi taatillah insyaallah, amin Allahumma amin. Pada sore hari ini kita akan belajar tentang cara beramal. Ya, cara beramal. Cara melakukan kebaikan dan cara beribadah. Ya, cara beribadah. Biar kita bisa sampai pada tingkatan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa, sahabatku dimanapun antum berada, konsep amal soleh itu sebetulnya sederhana. Innamal a'malu binniyat. Amal apapun itu, besar kecilnya pahala, sah atau tidaknya, diterima atau ditolaknya, bergantung dari niat-niat dari orang yang melakukan amalan itu sendiri. Ya, diterima atau tidaknya, kemudian dia pahalanya besar atau sedikit, bergantung dari niatnya. Nah, terus gimana proses amalnya? Niatul mu'min khairun min amalih. Niatnya seorang mukmin, sabda Nabi Muhammad SAW, khairun min amalih, lebih utama dari apa yang dia lakukan. Ya, niatnya lebih utama dari apa yang dia lakukan. Berdasarkan dua hadis ini, maka cara beramal adalah nomor satu, pasang niat sebanyak mungkin dan sebagus mungkin. Contoh, waktu saya haji, kemudian saya mau mendaki ke Gua Hira atau Jabal Nur, Gunung An-Nur. Di Gunung An-Nur itu ada Gua Hira. Disebut Gunung An-Nur karena di gunung itulah turun wahyu yang pertama. Ya, di gunung itulah dilantik Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul atau utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebut Jabal An-Nur, Jabal Nur, gunung yang bercahaya. Nah, di gunung itu ada gua, namanya Gua Hira. Saya belum pernah mendaki gunung. Ya, saya belum pernah mendaki gunung. Sukanya jalan-jalan ke gunung. Sudah ada jalannya besar, naik mobil ya. Tapi kalau mendaki ke puncak gunung, saya belum pernah. Tapi saya pengen waktu itu, saya pengen sampai ke puncak Jabal Nur, masuk ke Gua Hira, pengen ke sana. Maka saya diajari oleh paman saya, ya, oleh Eyang Husin, satu ilmu yang gampang. Yang penting tujuannya sampai puncak. Ya, yang penting tujuannya sampai puncak. Gak usah lihat puncaknya, cukup lihat jalan di depanmu. Selangkah demi selangkah, capek istirahat. Nanti tahu-tahu kan sampai puncak. Nanti tahu-tahu kan sampai puncak. Saya praktekkan, karena yang ngajarin kan pendaki gunung. Berpengalaman mendaki gunung. Saya praktekkan betul. Karena kalau lihat puncaknya, ya Allah, kapan sampainya? Awang-awangan ya. Apalagi lihat yang di depan saya ngos-ngosan. Kemudian lihat di depan saya banyak yang parkir dan tidak melanjutkan perjalanan. Karena
berat naiknya berat buat yang tidak biasa daki gunung. Akhirnya saya ikuti petunjuknya, selangkah, 2 langkah, 3 langkah, leren. Selangkah, 2 langkah, 3 langkah, leren. Enggak lari. Ya bukan lari, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, berhenti. 10 lagi berhenti, enggak. 1, 2, 3, istirahat. 1, 2, 3, istirahat. Tiba-tiba sampai di puncak. Ya tiba-tiba sampai di puncak. Cara amal begitu. Jadi kalau mau amal itu jangan nunggu nanti. Mau sedekah, nunggu sugih. Saya mau sedekah, nunggu nanti kalau sudah kaya. Belum sempat sedekah, mati dulu. Ya karena enggak kaya. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah syair, if'alil khaira mastata'ta wa in kana qalilan falan tuhita bikullihi wa mata taf'alul katsira minal khairi idza kunta tarikan li aqallihi. Kerjakanlah kebaikan semaksimal mungkin bisa kamu lakukan. Ya kerjakanlah amal kebajikan semaksimal mungkin bisa kamu lakukan. Wa in kana qalilan, meskipun cuman sedikit. Falan tuhita bikullih, dan kamu belum bisa melakukan semuanya. Ya belum bisa melakukan semuanya. Bisanya cuman sedikit. Wa mata taf'alul katsira minal khairi idza kunta tarikan li aqallih. Nah, kapan kamu bisa mengerjakan kebajikan yang banyak kalau kamu yang sedikit saja tidak kamu lakukan? Berarti caranya gimana? Niatnya sedekah 1 triliun misal. Niat. Ya, mau sedekah unlimited niatnya. Punyanya 1 hari uang 10.000, ambil saja 100 rupiah. Banyak apa sedikit nih? Sedikit, 100 rupiah dari 10.000. Ambil 100 rupiah, taruhkan ke gelas air mineral, cemplungkan situ. Niat sedekah. Ya niat sedekah. Niatnya jangan 100, niatnya berapa? Mau 1 miliar, mau 1 triliun, sakarepmu. Oh tinggal niat aja kok bingung. Niatnya unlimited, pokoknya katsir, sebanyak-banyaknya. 100 rupiah, 100 rupiah, 100 rupiah. 1 bulan jadi berapa? 130 kali 100, berapa? Berapa? 3.000. Yang betul. 100 kali 10 sama dengan 1.000. Kalikan 3.000. 3 bulan jadinya berapa? 9.000. 1 tahun jadinya berapa? Ngitung dhewe. Iya. 1 tahun itu 12 bulan. Kalau 3 kali 12 berarti berapa? 36.000. Masya Allah. Ini saya ambil contoh yang paling ekstrim loh ya. Bahwa uang 36.000 ini hasil ya sedekah 1 tahun. Kemudian serahkan kepada orang yang betul-betul membutuhkan. Nih, ini sedekah saya. Tapi harus disisihkan tiap hari. Ya disisihkan tiap hari. Apalagi kalau misalnya 1 hari sedekah 5.000. Berarti 1 bulan berapa itu? 150.000. Kalau mau sedekah 150.000 mungkin mikir. Tapi kalau disisihkan 5.000 enggak usah mikir. Bangun ini bersama antum semua. Kalau nunggu uangnya ngumpul kira-kira sudah jadi belum aulanya ini? Belum bisa dipakai apa? Tapi karena enggak nunggu uangnya ngumpul, bisanya apa waktu itu? Gambar. Gambarnya dibuat dulu. Setelah gambarnya dibuat, apa yang dilakukan? Bongkar. Iya, dibongkar. Setelah dibongkar diapakan? Dikerjakan. Setelah dikerjakan apa? Diikuti proses. Tiba-tiba sudah ada bagian yang bisa dinikmati. Bagian yang bisa digunakan untuk pengajian. Coba kalau nunggu duitnya ada dulu.
Kira-kira bisa enggak? Enggak bisa. Belum jadi, ini belum jadi apa? Segera pasang niat yang besar dan segera dimulai. Jangan ditunda-tunda. Ustadz, Yai, Guru, Habib, tapi cuman sedikit. Saya cuman sedikit 2 rakaat, 1 lembar, 5.000 rupiah, 10.000 rupiah untuk urusan sodako. Allah enggak lihat jumlahnya. Yang dilihat adalah semangatnya. Yang dilihat semangatnya. Ada orang itu awalnya habis Jumatan buat nasi 1 bungkus dibagi kepada orang habis Jumatan. Jumat berikutnya masih 1 bungkus. Jumat berikutnya jadi 2 bungkus. Jumat berikutnya jadi 3 bungkus. Jumat berikutnya temannya ikut jadi 10 bungkus. Jumat berikutnya jadi 100 bungkus. Karena temannya nitip, ya nitip, nggak sanggup buat, sanggupnya titip uang. Akhirnya setiap habis Jumatan dia bisa sedekah nasi bungkus 100 bungkus. Terus begitu, dimulai dari yang sedikit tapi semangatnya yang besar. Cari duit juga gitu, orang kerja jangan kemudian nunggu nanti kalau punya toko, nunggu nanti kalau punya kios, nunggu nanti kalau ada yang mau beli, nunggu nanti, mulai sekarang. Sekarang bisanya apa? Jualan nasi bungkus 1 bungkus, ya 1 bungkus kelilingkan, nanti naik jadi 2 bungkus, nanti naik jadi 3 bungkus. Yang penting dimulai. Siap ibu-ibu? Siap? Insya Allah ya. Nah sekarang sholawat. Sholawat itu ya disuruh sholawat yang sebanyak mungkin. Tapi kalau enggak pernah dimulai, ya enggak pernah jadi banyak. Maka harus dipaksakan dimulai. Saya akan mulai 1 hari gimana caranya bisa sholawat 100 kali. Mau saya mulai bangun tidur 10. Ya, mau jalan ke toilet saya harus paksa baca 10. Mau makan stop sholawat 10. Nanti kan tiba-tiba 1 hari 100 kali. Dimulai dan dipaksakan. Dan senanglah kalau bisa. Jadi kalau bisa segera dirinya diapresiasi. Yes, alhamdulillah sudah sholat 2 rakaat layak dapat mie godok. Nah, misal begitu ya. Nafsunya senangkan. Yes, udah sholawat 100 kali sholawat layak dapat kopi. Boleh, nafsunya disenangkan. Kalau nafsunya memang sudah mau diajak kerja sama. Oh dia sudah mau ngeluarkan duit 10.000. Ini nafsunya rela sedekah 10.000. Habis ini boleh jajan 100.000. Masya Allah. Sedekah 10.000 jajannya 100.000. Ya jajannya 100.000. Tapi karena udah mau ya dihargai, diapresiasi. Udah mau diajak ngaji. Mulutnya diajak ngaji mau. Hargai mulutnya. Alhamdulillah mau saya ajak ngaji. Kamu sekarang pengen apa ini? Pengen permen, es krim. Ayo kasih, yang penting halal. Karena udah mau diajak ngaji. Itu namanya cara berdamai dengan nafsu. Sampai nanti nafsunya nurut diajak yang lebih besar. Karena nafsunya mikir, lah kalau sedekah 10.000 traktirnya 100.000, berarti kalau sedekahnya 50.000 traktirnya 500.000. Oh semangat, yo sodakoh gitu. Yang menghalangi kita ini untuk sodakoh dan amal, nafsu sama setan. Maka jangan sampai nafsu kita direbut setan. Nafsunya kita ambil, kita disiasati. Nanti insya Allah bisa. Alhamdulillah pemirsa dimanapun antum berada. Ini ilmunya beramal. Jadi ilmu beramal nomor 1 pasang apa? Pasang niat. Niatnya besar atau kecil? Banyak atau sedikit? Setelah itu mulai dari yang mana? Dari yang sedikit dulu, yang kecil dulu menurut hitungan manusia. Tapi menurut Allah enggak ada yang kecil. Karena Allah lihat semangat kita, bukan jumlah yang kita keluarkan, bukan angka yang kita kalau uang sedekahkan, bukan jumlah rakaat yang kita lakukan, tapi semangatnya itu yang dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya di sebelah kanan saya, ini nabuh rebana enggak jelas.
Ya, Ustadz Is dan kawan-kawan ini nabuh rebana enggak jelas. Tapi kalau enggak ditabuh enggak jadi niatnya mengalahkan semua orang yang ahli nabuh rebana. Niatnya, tapi ya dimulai. Kalau enggak dimulai ya kapan menangnya. Dimulai seperti Kemis yang lalu. Masya Allah, nabuh rebana harusnya ada laki, ada perempuan, ada pasangan pukulannya istilahnya ya. Ada lawannya. Ternyata itu 2 orang nabuh, semuanya tabuhannya sama. Ya, sehingga bunyinya tidak jadi bunyi, enggak jadi masalah. Yang penting sudah nabuh. Ya, besok akan lebih bagus lagi, besok akan lebih bagus lagi. Lama-lama jadi mahir. Kalau udah mahir jadinya ahli. Kalau udah ahli nanti akan jadi guru. Setelah itu punya murid dan dia mulai pensiun. Tugasnya ngajar, yang mukul ganti orang lain lagi. Terus begitu, tapi harus dimulai. Yang di sebelah sana, Masya Allah, ada Ustazah Zakiyah, Ustazah bener, lulusan pondok pesantren. Lah yang 2 gak jelas. Ya, Ajeng sama Afia, bukan lulusan pesantren, tapi nyantri di pondok pesantren Ar-Raudhah. Nyantrinya apa? Lagi bagian khidmah, khidmah, ngurusin orang, jamu orang, melayani orang, ngurusi majelis. Enggak nunggu bisa, ya mulai dulu munjiah. Ya munjiahnya bagaimana? Pokoknya munjiah. Baca Yasin pimpin, bagaimana? Ya mulai, nanti lama-lama jadi ahli. Saya, Novel bin Muhammad Al-Idrus, apakah kamu kira tiba-tiba bisa ngomong tanpa berhenti seperti ini? Enggak. Tapi dulu saya gara-gara apa? Gara-gara saya ngurusi pengajian Ahad pagi, ternyata ustadznya sering tidak datang. Jamaahnya datang, ustadznya enggak datang. Maka saya harus ngomong 5 kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ahad berikutnya ustadznya enggak datang lagi. Saya harus ngomong lagi. Akhirnya lama-lama enggak cari ustadz, yang ngomong saya sendiri. Akhirnya lama-lama saya dicari sama orang. Betul. Gara-gara apa? Niat yang besar segera dimulai. Jangan nunggu aku urung iso, saya enggak bisa. Belajar nyetir sama saja. Tapi pakai pembimbing loh ya. Ojo asal ucul, yo tak mulai metu nabrak awakmu. Ya, pakai pembimbing. Kalau enggak dimulai minjak gasnya enggak dipijak, ya enggak jalan-jalan. Mulai injak gasnya pelan dari cet, lama-lama, awalnya dari pelan, semua seperti itu. Cara melakukan amal soleh, cara bekerja, cara melakukan apapun. Niat yang tinggi, segera dimulai. Apresiasi, senangkan hati kalau udah selesai melakukan satu kegiatan. Di situ nanti akan muncul semangat. Contoh ibu-ibu mau mengurangi berat badan. Jangan kebanyakan mikir kapan kurusnya. Kapan kurusnya. Gak kurus, tapi segera dimulai. Makannya dikurangi. Kalau dikurangi tiap hari, lama-lama berat badannya kurang atau enggak kurang? Kurang. Tapi setelah 3 bulan enggak jadi masalah. Daripada 3 bulan enggak kurang, lebih baik 3 bulan kurang. Begitu kurang, senanglah, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah berat badan berkurang. Nanti nambah semangat ngurangi makan. Kalau ibu-ibu makannya berkurang, berarti pengeluarannya berkurang. Maka suaminya senang, alhamdulillah jatah makan berkurang, berarti al-fulusu bisa digunakan untuk yang lain. Saya pernah ketemu satu orang jemput saya pengajian di Sukoharjo, di Solo Baru ya. Solo Baru kan wilayah Sukoharjo. Ngomong ke saya, Habib alhamdulillah saya ini bisa umroh berkat rokok. Kaget saya. Masya Allah, dapat hadiah gitu. Enggak Beb. Terus bagaimana? Saya setiap kali mau ngerokok, saya bilang ke hati saya, rokok atau umroh? Rokok atau kanjeng Nabi Muhammad SAW? Kalau kamu mau ketemu Nabi Muhammad SAW, jatah rokok masuk tabungan.
Akhirnya setiap kali mau rokok saya bilang, Kanjeng Nabi umroh, plung tabungan. Kanjeng Nabi umroh, plung tabungan. Kanjeng Nabi umroh, plung tabungan. Alhamdulillah, tidak sampai 1 tahun bisa umroh. Memang uangnya tadi yang nggak cukup, tiba-tiba ada rezeki. Itu nggak terasa. Nah sekarang enggak, cuman ngomong, pengen umroh, pengen umroh. Nabungnya buat umroh nggak pernah diwujudkan. Tapi cuman pengen. Itu bukan niat, tapi ngelamun. Bedanya niat sama ngelamun adalah kalau melamun nggak ada mulai amal. Itu namanya melamun. Kalau niat itu pasti segera dimulai. Walaupun cuman dengan yang sedikit. Siap mulai? Siap ibu-ibu? Yakin? Pantang mundur? Insya Allah Rebu depan salah satu ditunjuk untuk ngomong di sini. Ya, judulnya adalah ya, yang gampang saja ibu ya, mesem. Wah, judulnya senyum. Salah satu saya nggak tahu yang mana, pokoknya salah satu nanti Rebu depan ditunjuk ngomong. Ibu cukup ngomong Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus mesem. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap ibu-ibu? Siap. Jangan kemudian besok wis nang ngono ra teko aku. Jangan begitu. Walaupun enggak ngomong enggak jadi masalah, tapi kita nunjukkan ya, saya sih siap. Bukan tiap Rebu, cuman mau ngetes saja. Jenengan Rebu depan siap atau tidak untuk belajar mulai. Kok diam semua kenapa nih? Mikir ya. Mikir kan. Nah, siapa tahu saya nunjuknya itu 3 bersaudara itu kan ya. Siapa tahu gitu kan ya. Yang penting semua siap mau mulai. Sebelum saya tutup, ya alhamdulillah ini jam 5:30 kurang 5 menit. Ada yang mau nyuruh saya ceramah bab sak karepe apapun, ada? Mumpung saya lagi bergairah. Ada? Apa Ustaz Is? Nyuruh saya ceramah apa? Bab apa? Koi, babnya agak susah, koi. Ikan koi itu. Ya. Ustaz Is nyuruh saya ceramah bab ikan koi. Judulnya ikan koi. Engkau manusia, engkau bukan koi. Engkau manusia, engkau bukan koi. Ikan koi salah satu jenis ikan yang ada di jagat raya. Ia begitu populer karena kecantikan kulitnya yang berwarna-warni. Tapi kecantikan koi itu tak akan kelihatan kalau kolamnya tak berwarna hitam di dasarnya, tak berwarna hitam di sekitarnya. Jangan engkau merasa bangga dengan warnamu yang indah, karena keindahanmu tak akan tampak indah kalau di sampingmu tidak ada yang lebih buruk darimu. Karena itu bersyukurlah kamu dijadikan yang indah karena ada yang buruk. Maka jangan suka memburuk-burukkan yang buruk. Karena tanpa yang buruk kamu tidak akan pernah tampak indah. Maka berdoalah pada Yang Maha Kuasa agar keburukan orang lain itu sirna menjadi kebaikan dan kebaikanmu tidak menjadi keburukan. Terkadang kita merasa hebat, padahal kita merasa hebat itu kalau dibandingkan kepada yang kurang hebat. Tapi kalau kita dibandingkan kepada yang lebih hebat, maka kita bukan siapa-siapa. Di jagat raya ini yang ada hanyalah Allah yang maha hebat. Karena itu jangan merasa indah dan hebat, karena Tuhanmu maha hebat dan maha indah. Koi hidupnya tempatnya sempit, tidak seluas samudra. Hidupnya tempatnya sempit, tidak seluas danau. Tetapi koi tidak pernah berhenti dan unjuk rasa. Ia pun terus bergerak menikmati ruangan yang ada. Ia pun terus melakukan aktivitasnya tanpa mengenal lelah pagi, siang, sore, dan malam. Koi nggak nunggu diberi makan. Koi tidak ngambek ketika juragannya belum ngasih makan. Koi terus bergerak. Sementara kita yang mengaku ngabdi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala baru nggak dapat uang 1 hari, sudah geletak di tempat tidur, hatinya murung, badannya lemas dan tidak bersemangat untuk beraktivitas. Sungguh hebat si koi dibandingkan dia sang pemalas. Sekian, wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru alaina wa ikhtafa badru tamami mithla husni ma ra'ayna fil iraqaini wa shami. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisami wakrimil arwaha minna biliqa khairil anami wablighil mukhtar anna min salatin wa salami. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali ala sarairi wa niyati اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah dengan niat agar hari Jumat dana untuk cicilan angsuran pembelian tanah aula ini bisa terkumpul lebih dari yang ditargetkan. Ma'al-lutuf wal-afiyah was-sahalah wal-jamalah war-ridha wal-inayah ala hadhiniyah wa ala mana wa habibi Ali wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.